Minggu 22 Oktober 2023, Kabupaten Cirebon menggelar pemilihan KUWU. Dan untuk kali ini pemirsa sudah berada di TPS 04 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kita akan melihat bagaimana proses pemungutan suara di sini dan bagaimana antusias warga terkait dengan pelaksanaan Pilwul untuk Kabupaten Cirebon. Ayo kita masuk ke dalam. Hadirin yang saya hormati, sehubungan dengan pemilihan KUWU serentak tahun 2023 beririsan dengan pemilu, maka diharapkan kondusivitas di lapangan tetap terjaga agar pelaksanaan pemilihan KUWU ini serentak yang ada di Kabupaten Cirebon tahun 2023 dapat terkendali, aman, kondusif dan lancar gitu. Melalui pemilihan KUWU serentak ini diharapkan dapat menghasilkan calon KUWU yang terpilih yang benar-benar dapat diterima di masyarakat dan mempunyai kemampuan dan wawasan yang luas dengan ditopang oleh etika dan moral yang tinggi serta memiliki dedikasi dan pengabdian terhadap masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan melalui penguatan desentralisasi serta diharapkan dapat mendukung terciptanya pemerintahan desa yang maju dan mandiri. Untuk para calon KUWU yang pada hari ini berkontestasi agar tetap untuk menjaga kondusivitas, karena peristiwa yang terjadi hari ini adalah momen yang sangat bersejarah untuk para KUWU, begitupun keluarganya, begitupun seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon agar menghasilkan pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat, yang memang benar-benar dicintai oleh masyarakat. Hal ini harus dipahami dan diterima dengan tulus karena filosofinya memilih pemimpin ini adalah mencari figur pemimpin yang berhasil merebut kepercayaan masyarakat dan juga menemukan tokoh panutan yang nanti akan dijadikan suri tauladan bagi masyarakat di desanya. Oleh karena itu, apabila saudara nanti berhasil memperoleh dukungan rakyat secara demokratis, jujur, dan adil, hendaknya mensyukuri kemenangan itu dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuhkan rasa syukur ini dengan meneguhkan hati untuk menjadi insan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota KPPS dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dan mengikuti segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur pemilihan KUWU. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku saksi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara,
Ya pemirsa TV, kita baru saja melihat tadi ada pembukaan seremoni ya, ini dalam pelaksanaan Pilu Serentak 2023 untuk tingkat Kabupaten Cirebon. Nah, Ibu dari hasil monitoring Ibu di TPS 04 Desa Cirebon Girang ini, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat ini? Terima kasih Mbak, bahwa pelaksanaan Pilu pada hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2023 ini ada 100 desa yang melaksanakan pemilihan kubu ya. 90 ini masuk wilayah Polres Cirebon, 10 masuk Polres Cirebon Kota. Artinya saya melihat monitoring ini semuanya aman, kondusif, dan harapannya bahwa partisipasi masyarakat juga supaya bisa hadir di TPS ya. Oleh karenanya tim saksi daripada calon ya ini supaya bisa menyampaikan kepada warganya untuk bisa hadir, supaya bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai kapasitas, kemudian wawasan, pemimpin yang memang benar-benar dicintai nanti ke depan oleh masyarakatnya, agar pembangunan daripada desa yang didukung oleh pada masyarakat ini bisa lebih maju lagi, karena memang pembangunan ini semua tertumpunya adalah di desa. Oke, Ibu, ini melihat antusias dari warga ini kan sangat tinggi ya Bu ya, dengan pelaksanaan Pilu ini. Dan punten juga nih Bu, ini untuk Pilu dan pemilu ini Pilu lebih rawan ya Bu ya. Apa yang ingin Ibu tekankan pada warga nih Bu? Karena memang Pilu ini bertepatan ya, beririsan dengan pemilu ya. Saya menekankan kepada warga bahwa pesta demokrasi ini agar dilaksanakan dengan riang gembira ya. Dengan riang gembira ini nanti akan menghasilkan pemimpin yang memang berkualitas, kemudian juga harapannya semua supaya aman dan kondusif. Ya, seperti itu. Kalah menang ini biasa ya Bu ya. Yang namanya kalah menang itu sudah biasa, dan filosofinya daripada pemilihan kubu ini adalah kita akan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang memang berkualitas ya, begitu. Dan nanti ini menjadi tokoh yang menjadi panutan juga, menjadi suri teladan untuk masyarakat. Oke, ini antisipasi untuk warga yang nanti akan muncul gesekan-gesekan untuk pendukungnya ya Bu ya. Ini yang nanti calonnya kalah bagaimana nih? Saya rasa yang ikut berkontestasi dalam Pilu ini semua calon-calon harus siap menang dan siap kalah, dan itu hal yang biasa ya, seperti itu. Jadi ada filosofinya, ketika kita bertanding di atas ring ya kita bertanding ya, seperti itu. Ketika sudah selesai semuanya, nanti siapa yang terpilih ini semuanya sudah tidak ada lagi ini pendukungnya si A, si B ya, tapi semuanya harus sama-sama, kubu terpilih juga sama-sama bersama masyarakat membangun desanya. Seperti itu. Jadi himbauan juga ya Bu, warga harus bisa memanfaatkan hak pilih hari ini ya Bu. Hak pilihnya seperti itu. Dan ada beberapa memang laporan di wilayah terkait dengan surat undangan seperti itu ya. Jadi memang disampaikan ada beberapa hal ketika masyarakat masuk dalam daftar DPT tapi tidak mendapatkan surat undangan, ini bisa langsung hadir ke TPS untuk bisa dicetak kembali undangannya dan bisa memenuhi haknya, yaitu untuk memilih pemimpin yang nanti benar-benar dipilih ya, seperti itu. Oke, harapan bagaimana Ibu dengan nanti sudah terpilih ini ada 100 kubu baru ya Bu? 100 kubu baru. Harapannya kubu baru ini yang nantinya kita sama-sama bersinergi untuk membangun Kabupaten Cirebon, karena memang filosofinya daripada pemimpin ini adalah semuanya nanti kita niatkan ibadah ya. Apabila nanti sudah terpilih kita niatkan ibadah ya. Kalau kita niatkan ibadah semuanya akan menjadi ringan, tugas berat pun akan menjadi ringan. Yang dilakukan dalam membangun Kabupaten Cirebon ini juga bisa dilakukan dengan bekerja keras ya. Terus kemudian yang namanya jabatan juga ini hanya sementara ya, seperti itu. Jadi kita berharap kubu yang terpilih nanti juga harus lebih kreatif, lebih inovatif dalam membangun desanya ya, seperti itu. Kemudian siap juga membantu pemerintah daerah ya Bu ya. Siap membantu pemerintah daerah. Dan yang ketiga perlu diingat bahwa Airnas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Jadi
dengan terpilihnya nanti ini dengan kebijakannya ya ini bisa membantu masyarakat. Ini 3 hal filosofi yang memang harus saya rasa mungkin bisa jadi nasihat ya untuk teman-temanku yang nanti terpilih. Oke, semoga hari ini pelaksanaan pilu di Kabupaten Cirebon lancar, sukses tanpa ekses ya Bu ya. Lancar Oke, tanpa amin. ekses. Ya, terima kasih banyak Ibu. Terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Cirebon tahun 2023 ini pasti juga ini sinergitas dari pihak keamanan ya dari Satpol PP, TNI Polri, pihak kepolisian ini pokoknya harus bersatu. Siap, Nah, Pak Imam bagaimana nih Pak sejauh ini yang sudah dilakukan koordinasi Pak? Sementara ini kita lakukan sampai beberapa bulan yang lalu sampai hari ini dan tadi malam kami bersama-sama unsur TNI, Polri, kita juga berpatroli di utara. Juga yang Kapolresta juga ada di Cirebon Timur, Tengah gitu ya. Bersama-sama insya Allah kita jaga unsur keamanan gitu, unsur ketertiban, unsur proses pilbunya netral, bersama-sama menjaga deklarasi damai yang sudah kita laksanakan bersama-sama Forkompinda dan 334 calon ini siap untuk menang, siap untuk kalah, dan untuk mensukseskan pilwu di 100 desa ini. Oke, punten Pak untuk wilayah Kabupaten Cirebon yang punten juga ini akan muncul gesekan-gesekan atau rawan bagaimana nih? Ya memang ada beberapa desa yang dimunculkan prediksi-prediksi aja yang sudah kita lihat itu kemarin ada 7-8 desa ya. Tapi semuanya itu disikapi bersama TNI Polri kita semuanya tim pengamanan bisa damai dan bisa kembali kepada tataran pelaksanaan pilwu yang harapannya nanti aman semuanya. Oke, pengamanannya lebih tebal atau bagaimana Pak? Unsur-unsur daerah yang memang ada unsur kerawanan kita pertebal ya. Nanti mungkin yang sudah kondisi warna hijau gitu, yang netral ya mungkin akan kita iris agar ditempatkan unsur-unsur yang tadi agak rawan. Gitu. Oke, pelaksanaan pilwu ini kan nanti sebagai nanti sampai pemilu ya Pak ya? Siap. Ke pengamanan,nya bagaimana nih Pak? Ada strategi khusus pola-pola yang dilakukan? Mungkin sudah diintegrasikan antara unsur TNI Polri dan Pemda gitu dalam rangka untuk menyiapkan di awal ini adalah pilwu. Setelah itu kita ada pilpres caleg, setelah itu pilkada. Jadi semuanya sudah dilaksanakan oleh unsur kepolisian dan TNI. Kita udah upacara bersama beberapa hari yang lalu oleh kepolisian dalam ranah untuk pengamanan tugas-tugas di Kabupaten Cirebon. Oke, TNI Polri juga siap membantu ya Pak Suada dan Bapak juga ini ya Pak ya? Siap. Oke, sudah kewajiban untuk mengamankan. Di sini juga termasuknya kan TPS-nya paling banyak ya Pak Suada ya? Paling banyak ya. 17 TPS ya. 17 TPS. Iya. Tapi walaupun dengan warga ini yang punten ini banyak yang mengatakan lebih rawan dari pemilu. Iya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu ya Pak ya? Iya, amin. Mudah-mudahan dari para calon yang 334 calon kubu ini kan dia berdekatan tempat tinggalnya agar saling menghormati satu sama lain dan menjalankan pilwu ini dengan baik. Gitu aja. Jangan malah menambah musuh ya Pak? Jangan, persaudaraan. Kami dengan Pak Suada, dengan Pak dan Ramil ini sama-sama untuk menjaga dengan masyarakat desa. Oke, kita sukseskan pilwu serentak tahun 2023 untuk Kabupaten Cirebon. Siap. Semangat. Masih ada di TPS 04 di Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Di sini konon TPS sebanyak, Pak Adit? Ya, di Cirebon Girang ini TPS-nya terdata di kita memang salah satu dari 3 desa yang TPS-nya terbanyak. 17 TPS satu desa. Berarti banyak juga nih warga. Ya, DPP-nya nih ya? Iya, hak pilihnya di sini memang banyak karena mungkin kan di Cirebon Girang atau Talun juga secara umumnya warga itu kan padat ya. Oke. Sudah seperti Dan perkotaan. berapa banyak sih, boleh disampaikan rinciannya nih, berapa banyak sih hari ini calonku untuk yang mengikuti kontestasi pilwu ini? Kubu, ya. 100 desa,
tersebar di 40 kecamatan. Seraya 100 desa, mungkin tadi juga Ibu Wagub kan di dalam sambutannya sudah menyampaikan ya, kita yang tahun 2023 ini ada 100 desa yang melaksanakan pemilihan. Wilayah hukum juga tadi 90 dari kabupaten di Polresta Cirebon dan 10-nya di Polres Ciko secara wilayah hukum. Lalu untuk calon kuwunya sendiri memang kita tuh terdata ada 334 calon kuwu. 334. Iya. Oke. Dan ini muncul juga wajah-wajah baru nih ya. Iya. Yang juga nih untuk meramaikan juga nih pilgub serentak ini Iya, ya. betul. Oke, bisa disampaikan juga seperti apa sih alur saat warga ini datang ke TPS ini? Ya. Ya, seperti yang kita lihat ya di sini memang ada di lokasi TPS 4 Desa Cirebon Girang ini karena warga itu yang memiliki hak pilih, artinya sudah terdata dalam DPT dan mendapatkan surat undangan, itu bisa langsung ke meja pendaftaran di depan. Setelah itu menunggu sebentar di dalam area TPS. Kemudian setelah namanya dipanggil akan mendapatkan surat suara nanti dibawa ke bilik suara untuk dilakukan pencoblosan sesuai pilihan yang sudah diinginkan. Setelah itu dilipat lagi sesuai pelipatan semula. Kemudian masukkan ke kotak suara. Setelah masukkan ke kotak suara, lalu jarinya ditetes. Itu sebagai bukti Sebagai tanda bahwa yang bersangkutan sudah menyalurkan suaranya. Oke, dan ini juga sedang berlangsung proses pemungutan suaranya ya, Pak Adit ya. Sedang berlangsung. Dan ini untuk warga yang masuk sudah terdata tapi tidak mendapatkan undangan, itu bisa langsung datang sini? Bisa. Jadi untuk warga, jadi mungkin kan intinya sih sudah terdata dalam DPT, daftar pemilih tetap. Jadi jangan khawatir, haknya juga pasti tidak akan dihambat ya. Itu masih punya hak selama yang bersangkutan tercantum dalam DPT. Tinggal nanti mungkin kalau ada misalkan belum dapat undangan, mungkin ada misde panitia atau memang mungkin surat undangan yang beberapa hari lalu sudah diterima hilang atau seperti apa, nanti bisa datang ke TPS ini mungkin agak siangan karena memang SOP-nya seperti itu. Kita prioritaskan dulu untuk yang sudah ada di DPT dan punya undangannya ada gitu ya. Tenang masih bisa nanti jam agak siangan bisa langsung datang ke sini membawa KTP atau KK sebagai identitas, dicocokkan dengan DPT yang ada di TPS. Lalu setelah itu mungkin kita bisa ya langsung seperti tadi alurnya, proses. Oke, wilayah Kabupaten Cirebon ini kan ada keunikan tersendiri nih ya. Untuk juga nih dengan kearifan lokal dan yang lain-lainnya nih. Yang tahu juga ini untuk warga Kabupaten Cirebon ini bagaimana nih melihat masih terus terjadi saat ini nih? Ya, itulah keunikan di Kabupaten Cirebon ya. Masyarakat kita kan kultur secara geografis pun dari mulai tepian laut di pantai, pesisir sampai ke kaki gunung juga kan ada ya masyarakat di kita. Lalu budaya dan kultur adat juga berbeda masing-masing. Ya banyak cerita memang di Pilu itu. Dari mulai beberapa bulan menjelang pelaksanaan Pilu ada tata kol masjid yang sudah diambil oleh ya calon kubu mana gitu kan. Sampai ke ya mungkin sudah ya kita baca banyak berita ya. Bakar menyanya sampai beberapa karung kan gitu. Itu ya menjadi kultur adat bagi masyarakat di Kabupaten Cirebon. Nah, yang sekarang terjadi itu sudah dari 2021 dan 2022, TPS ini kan dilaksanakan secara tersebar. Hak suaranya 500 suara per TPS maksimal, sehingga ya pelaksanaannya pun per blok di masing-masing desa, tidak terpusat di balai desa. Nah, kalau terpusat di balai desa waktu itu kan mungkin di situ lebih seru lagi ya. Ada panggung calon yang memang di situ singgasananya, duduk dan sebagainya. Ada ya tadi seperti dipajang gitu deh. Iya, dipajang, terus ada yang bakar menyan juga, ada yang seperti apa. Sekarang sudah? Ya, sekarang sudah memang sesuai peraturan pemerintah Permendagri yang baru bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa ini dilaksanakan secara tersebar, TPS 500 suara per TPS seperti yang kita lihat sekarang ya. Jadi di Talu juga sudah ada 17 TPS seperti ini, sehingga ya calon ya ada di rumah masing-masing. Oke, dan masih juga ini apa yang disampaikan kepada warga Kabupaten Cirebon dengan pelaksanaan Pilu serentak 2023 ini? Harapannya untuk yang kalah dan yang menang bagaimana ini? Alhamdulillah ya, sebenarnya untuk yang menang dan yang kalah, untuk siapapun calonnya kita akan harus siap ya.
Karena ini adalah suatu kontestasi, tentu tidak semuanya menang. Iya. Pasti ada yang menang, ada yang kalah, dan memang harus siap. Menang juga harus siap menjadi pemimpin di desanya, yang kalah juga harus legowo dengan mungkin kekalahannya, dan memang ya bisa bekerja sama ke depannya untuk bisa membangun desa. Oke. Ya, di TPS 04 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon ini terdapat 5 calon KUU yang akan bertarung begitu ya. Jadi kita akan berbincang terkait dengan berapa banyak juga DPT yang terdata di sini. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Wahid Faruza, saya Ketua KPPS TPS 04 Desa Cirebon Girang. Untuk DPT di TPS 4 itu ada 492 suara, terdiri dari 247 laki-laki dan 245 perempuan, seperti itu. Oke, dan hari ini sedang berlangsung pemungutan suara ya Pak ya. Dan untuk warga sendiri bagaimana antusias di sini? Untuk datang Bisa ke TPS? dilihat tuh, sudah banyak yang Dari pagi ngantri. nih ya, sudah datang. Apalagi ini antusiasnya ditambah dengan ada kunjungan dari Wakil Bupati Cirebon ya. Oke. Tapi Jadi sebelumnya juga menambah. dari pihak panitia sudah memberikan woro-woro nih Sudah. untuk datang. Iya. Dari mulai jam 7 setengah 8 itu sudah mulai berdatangan. Jadi sebelum acara itu sudah banyak. Ini kapan-kapan mulainya? Oke, luar Seperti biasa. Ini menanti-nantikan nih ya untuk bisa mencoblos di sini ya. Oke, ini target sampai jam berapa nih? Selesai? Kalau sesuai dengan ketentuan peraturan sih itu dari jam 8 sampai jam 2 siang atau jam 14.00. Oke, dan ada 5 calon KUU dan katanya baru semua tuh wajah-wajah baru tuh ya? Wajah-wajah baru semua. Oke, jadi ini bisa dilihat ini akan ada KUU baru di sini ya Pak ya? Ya, betul. Oke, harapannya bagaimana? Harapannya semoga yang terpilih akan bisa memimpin Desa Cirebon Girang yang lebih baik lagi, dan masyarakatnya mohon untuk tidak ada kerusuhan, tetap jaga solidaritas, tetap jaga keamanan, seperti itu. Oke, kita sukseskan ya untuk pilu tingkat Kabupaten Cirebon ini ya Pak ya. Kami masih memberikan informasi pemirsa terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara Pilu Kabupaten Cirebon tahun 2023, dan saat ini saya sudah berada di Balai Desa Pegagan Lor. Di sini pemirsa saya ingin berbincang bersama dengan Kadis DPMD dan juga ada teman-teman dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon. Kita merapat ke sana. Assalamualaikum Bapak Ibu. Oke, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, baik. Semangat nih ya hari ini monitoring untuk pelaksanaan Pilu Kabupaten Cirebon ya? Semangat. Semangat banget nih Bapak. Oke, Pak Kadis hari ini juga melakukan monitoring pasti ke beberapa tempat. Tadi kemana saja nih Pak? Tadi pagi saya di Desa Kapetakan mendampingi Pak Kapolres Ciko. Alhamdulillah situasinya aman dan kondusif, lancar. Kemudian geser ke Desa Pegagan Lor, tapi tadi saya langsung ke TPS 6 karena di TPS 6 itu ada 2 calon yang nyoblos di TPS yang sama, sehingga kami merasa ini ada potensi gangguan Kamtibmas, dan kami sudah mengarahkan 1 hari sebelumnya agar panitia membuat jadwal yang tidak berdekatan. Dan tadi juga alhamdulillah kami pantau di TPS 6 Desa Pegagan Lor ini calon nomor urut 1 jam 8 pagi. Calon nomor urut 3 jam setengah 10-an. Jadi diberi jeda Jadi gitu ya, diberi Pak? jeda sehingga tidak ada bentrok massa ketika pemungutan suara yang diinikan oleh calon. Ya, tapi pelaksanaannya bagaimana? Aman Pak? Alhamdulillah aman, tertib, tidak ada masalah. Warga juga antusias menggunakan hak pilihnya.
di pegelaran perhelatan Pilu Oke, ini. ini kan dalam pelaksanaan Pilu ini kan warga tuh sangat antusias sekali Betul, Pak ya. betul. Ini dengan partisipasi yang tinggi, Betul. insya Allah berjalan lancar. Harapannya pasti Amin. target ya Pak. Betul, insya Allah, amin. Oke, amin. Bapak di sini juga konon menjadi tempat yang rawan. Ya, Jadinya gesekan-gesekan ya Pak ya. Oke, Tapi oke. bagaimana dengan sejauh ini pantauan dari Pak Kadis sendiri? Saya sangat mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari pihak pengamanan, terutama dari kepolisian dan TNI. Sampai tadi malam pun ada pemusatan di Kapetakan, Oke. di area langsung di Balai Desa Kapetakan, sehingga warga yang awalnya dimungkinkan ada hal-hal yang memancing kerusuhan, dengan solidnya teman-teman di kepolisian, tim pengamanan, sehingga itu bisa dihindari, bisa dijaga keamanannya kondusif. Sampai tadi malam kami pantau, alhamdulillah tidak berita-berita yang mengkhawatirkan. Oke, semoga nanti sampai akhir, sampai pengumuman gitu ya. Dari Komisi 1 bagaimana pantauannya, hasil monitoring nih Bapak-Bapak Ibu? Alhamdulillah nih, kondusif. Kondusif bener Pak, sudah lihat semua Pak? Udah kondusif. Oke, terus juga ini masih ada, yang kemarin sempat ramai juga yang ada warga di wilayah Kabupaten Cirebon yang tidak masuk DPT, itu sempat dikhawatirkan nanti akan ramai nggak nih, Pak? Ya sementara sampai saat segini juga nggak ada gejolak. Kemarin sempat di Losari ya, tapi teredam. Oke, di Kecamatan Mundu juga ya Pak ya? Ya, Di Mundu Mundu. itu tapi sudah beres ya? Aman, Pak Kadis ya? aman. Oke. Kita Pak, kawal. Tadi malam Mundu dari Dinas PMD, kami berusaha menempatkan sektor kondusivitas dan keamanan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan virus. Oke. Di wilayah Kabupaten Cirebon ini ada hal yang unik Pak. Ya, ada yang unik itu menjadi kearifan lokal juga deh Pak ya. Seperti kita lihat di belakang. Nah ini nih Pak, ada dua kubu ya Pak ya. Oke, Pak dari Komisi 1 melihatnya bagaimana nih dengan keunikan ini Pak? Gimana Pak Opang? Ya, ini nah, kan, Pak, kesini Pak. Oke, teman-teman kita lihat ya secara dekat ya. Ini kan budaya di Kabupaten Cirebon yang mungkin tidak ada di daerah-daerah lain. Dan ini untuk menjaga tradisi, mereka tetap melakukan ini. Oke. Tapi memang sudah terjadi lama gitu ya Pak Opang? Ya sejak dulu. Turun-temurun. Nah, artinya udah turun-temurun dilakukan. Dalam peraturan bagaimana sih Pak Kadis untuk kegiatan seperti ini Pak? Ini salah satu bentuk kearifan lokal yang perlu kita jaga bersama. Dijaga bersama. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi daya tarik warga sekitar atau bahkan luar kota. Ditunggu-tunggu momen Pilu serentak di Kabupaten Cirebon. Oke, unik gitu ya? Ya, betul. Keunikan ini harus dijaga gitu Pak Opang ya? Dan saya berharap Pilu ke depan tidak lagi dibuat di TPS lagi Pak, tetap jadi satu tempat sehingga kesan demokrasinya itu di satu desa itu terlihat. Ya, ya. Kemudian tradisi-tradisi seperti ini kan mereka ada kan. Dilestarikan ya? Iya. Dilestarikan. Oke, yang penting tetap kondusif begitu ya, dari Komisi 1 berharap begitu ya Bu ya? Ya. Oke, yuk kita lihat sini. Permisi Bapak. Panas juga nih ya. Oke, kita lihat nih, ini keunikan yang ada di Kabupaten Cirebon. Ya, ini dalam pelaksanaan Pilu ya. Ini sudah terjadi lama ya Pak ya? Sudah. Opang ya? Pak, wah Bapak ini yang sudah tahu banget nih, gimana nih Pak? Wilayah sini juga ya Pak ya? Oke, ini bagaimana Pak ini Pak melihatnya Bapak? Jadi gini Mbak, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Komisi 1 terkait masalah pelaksanaan begini adalah merupakan adat istiadat. Artinya bahwa dilakukan tidak semua daerah-daerah lain, tapi khususnya untuk wilayah kita utara Kabupaten Cirebon, hampir keseluruhannya seperti ini. Nah, kenapa demikian ini? Jadi dari dulu juga yang namanya Kalambu ini berusaha untuk mendapatkan namanya pulung. Pulung, bisa dijelaskan Pak apa itu artinya Pak? Pulung. Itu bukan nama ya Pak ya? Bukan nama orang. Apa ya? Bukan nama bubur. Bukan nama bubur. Pulung itu. Jadi dengan harapan orang berusaha. Tapi baunya wangi ya Mbak. Pulung
artinya itu penentu, Mbak. Penentu. Ini lepas dari Allah dan itu kita harus menentu. Kalaupun itu akan jatuh ke tempat siapa, apakah calon A, B, atau 1 dan 2, 3, calonnya ke 1 berarti itu. Akurat itu Pak? Ya kalau akurat kembali ke Allah. Oke, Tapi baik. kepercayaan dari masyarakat ini begini. Oke. Oke. Pak, terkait dengan anggaran yang digelontorkan untuk pelaksanaan film ini besar ya Pak ya? Ya, betul. Oke, ini bagaimana Pak? Apa ya? Jangan sampai nanti pas pengumuman ya Pak ya, itu ada warga yang tidak menerima hasil. Bagaimana nih Pak? Oke, kami menyediakan ruang bagi rekan-rekan atau calon yang tidak puas, masa sanggah kalau Oke, kita iya, biasa ini kan, tetap kami berpegang kepada aturan, artinya tetap kami jaga dari awal bagaimana penyelenggara panitia tingkat desa itu untuk bisa independen, untuk bisa tertib secara administrasi, berpatokan kepada Perhub yang sudah disediakan. Oke, ada 334 ya Pak ya, yang calon tuh yang berkontestasi ya di Betul. PU ini ya. Betul. Berarti terus juga ada 100 desa. Waduh, ini gara-gara asap ya dia. Oke, nggak apa-apa Ibu? Nggak apa-apa. Ada 100 desa, berarti ada 100 kubu baru nanti ya Pak? Betul. Oke, Bu, harapan untuk para kubu nanti yang terpilih, Bu, bagaimana Ibu? Ya, harapannya semoga kubu yang terpilih itu menjadi kubu yang benar-benar amanah, yang dipilih secara langsung oleh masyarakatnya, menjadi kubu yang adil. Terutama kan menyayangi masyarakatnya ya, karena dipilih secara langsung oleh masyarakatnya. Oke, terus juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah juga Bu ya, untuk memajukan Kabupaten Cirebon. Yang pastinya. Oke, kita akan ngomong ke TPS ya, Pak Kadis, untuk monitoring ya Pak ya. Boleh. Kita lihat pelaksanaan pilu. Di mana Pak? TPS Kita berapa? geser ke arah sana, Oh, ke sana. Nenggala. Oke, ya kita ikut. Baik, kita masih melakukan monitoring bersama dengan DPMD dan juga Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon. Ini sekarang kita sudah beralih ke mana nih Pak? TPS 1 di Suranenggala. Oke, kita mau lihat bagaimana proses pelaksanaan pemungutan suara untuk pilu tahun 2023 ini. Kita boleh masuk ya Pak? Ya. Oke. Ya, pastinya kegiatan pemungutan suara ini dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Oke, Bapak. Ini ketua KPPS di sini ya? Oke Pak, boleh Pak bisa bergabung di sini Pak? Kita mau tahu nih Pak, ini sudah berapa persen berjalan nih Pak? 80%. Mau dari pagi ya Pak ya? Iya. Ini sudah tinggal sedikit lagi dong berarti Pak? Gimana Pak prosesnya Pak? Lancar? Lancar. Ada kendala? Tidak ada. Antusias warga? Iya. Biasa ya Pak? Iya. Jadi tinggal apa nih Pak? 20% lagi? 20% lagi, break sampai itu tinggal perhitungan suara. Untuk waktu pelaksanaannya bagaimana sih Pak Kadis? Sesuai dengan ketentuan itu diberi kesempatan sampai pukul 2 siang ya Pak? Sampai jam 2 siang? Oke. Ya, sampai pukul 2 siang. Mulai kan dari pagi ya Pak, selama sampai jam 2. Lalu ini untuk mengetahui hasilnya kira-kira jam berapa nih Pak Kadis? Oke, nanti penghitungan suara dilaksanakan di masing-masing TPS. Oke. Kemudian nanti dikirim ke desa untuk direkapitulasi. Ada namanya rapat apa untuk rekapan itu namanya? Pleno. Kemudian nanti kami dari Dinas PMD sudah menempatkan teman-teman berikut juga pendamping desa sehingga diupayakan kami dari Dinas PMD untuk segera mengetahui real count-nya. Apa tuh Pak? Kami coba upayakan dengan mekanisme ini dan izin Pak Ketua Komisi, kami sudah membangun suatu wadah secara digital sehingga laporan dari teman-teman bisa langsung diupload ke kami sehingga kami bisa lebih cepat mengetahui real count dari seluruh TPS dan seluruh desa. Mudah-mudahan bisa dikejar sebelum tengah malam nanti Sebelum malam. tengah malam nanti malam Ya, nih betul. Pak Ketua Komisi ya? Ya, sudah bisa diketahui komposisi per desanya, perolehannya,
kemudian siapa pemenang dari masing-masing. Jadi besok sudah ada kabar ya berarti ya Pak? Udah, kita kejar begitu. Besok sudah ada kabar. Begitu. Jadi tinggal tunggu saja bagaimana nanti hasilnya ya. Betul. Oke, Pak Opang, hasilnya bagaimana nanti Pak? Untuk yang warga yang menunggu ini pasti juga kan sangat antusias juga nih Pak. Bagaimana hasilnya? Apalagi untuk masa pendukungnya nih Pak Opang. Saya pikir kalau masa pendudukan udah pasti langsung lebih cepat tahu dibanding dengan kami ya. Karena kan kami dengan 100 desa kan otomatis dengan sistem juga kan banyak sistem yang harus kita tempuh. Tapi kalau warga desa setempat kan langsung hitung sendiri. Iya. Artinya kami Pak Kadis tadi sampaikan bahwa ada sistem yang memang kita real count kabupaten itu kan untuk keseluruhan kabupaten sehingga masyarakat Kabupaten Cirebon tahu dari 100 desa yang pilu itu bisa seperti ketahui hasilnya. Akurasinya 99,9%, insya Allah Pak Kadis. Oke, Pak, untuk pelaksanaan pilu ini kan nanti sebagai percontohan juga. Mohon maaf ya Pak ya, ini untuk pemilu nanti ya Pak ya. Ya, menjadi barometer yaitu bagaimana kondusivitas di Kabupaten Cirebon khususnya dengan pilu serentak ini bisa menjadi barometer pelaksanaan pileg pilpres di 2024. Oke, Bu, hasilnya bagaimana Bu? Ini kan untuk ini ya Bu ya, nanti pas pemilu nanti nih Bu sebagai barometer untuk yang pilu ini, bagaimana Bu? Ya hasilnya sih mudah-mudahan ya kondusif seperti ini. Nah kita di Suranegara juga alhamdulillah ini kondisinya sangat kondusif dan kelihatannya aman ya Bapak. Ya mudah-mudahan nanti di pemilu ke depan ya hasilnya seperti ini aman, kondusif. Pokoknya ini sesuai harapan, target dari DPD juga. Pak, ada berapa banyak warga nih Pak DPT-nya nih Pak di sini Pak? TPS ini? TPS ini Kak, jumlahnya? 495. 495. Calonnya ada berapa banyak Pak? 3. Ada 3. Oke, sudah kelihatan mungkin ya Pak? Ya udah Pak. Oke, nanti tunggu nanti ya gitu ya hasilnya. Oke Pak, partisipasi dari masyarakat sangat penting sekali dalam pelaksanaan kelancaran pilu tahun 2023 ini. Dari dinas bagaimana itu menyampaikan ke warga Pak? Kami dari Dinas PMD memantau langsung dan alhamdulillah panjang yang kami ketahui kami pantau antusiasme masyarakat begitu tinggi bahwa baru dibuka dari jam 8 sampai pukul 10 saja tadi kami pantau itu sudah masuk sekitar hampir 50-60%. Artinya tidak ada kendala-kendala yang berkaitan dengan antusiasme masyarakat. Semuanya merasa antusias dengan penyelenggaraan pilu serentak tahun ini. Oke, sinergitas yang terjalin untuk keamanan juga Pak. Ini penting juga ya Pak ya untuk mengamankan. Jadi dari pihak-pihak lain juga pasti ini sudah mensukseskan pelaksanaan ini. Dari Komisi 1 menyampaikan apa Pak? Ya sebenarnya kan kita yang khawatirkan adalah utara ya. Ternyata dalam pelaksanaannya alhamdulillah kita kondusif, tidak terjadi kendala apapun. Tadi kita pantau juga yang awalnya sempat singar-bingar, ternyata kondusif juga. Nah ini mudah-mudahan kondusivitas ini berjalan sampai pelantikan. Sampai pelantikan? Iya, karena kan inkranya pilu ini sampai dipelantikan. Ketika belum pelantikan berarti belum selesai. Karena di ujungnya adalah pelantikan. Oke, pelantikan di bulan Desember nih ya. Oke, baik. Sudah bergabung juga di sini ada Ibu Dia. Ibu. Ibu dari Komisi. Melihat, Ibu gimana Bu, dari mana saja nih ke TPS mana aja nih Bu tadi? Tadi habis dari Wangkelang ya. Kebetulan Lemah Habang itu ada dua desa ya. Yang pertama Desa Wangkelang, tetangga saya dari Desa Wilawa. Untuk ke timurnya ada Mahabang Wetan. Oke. Ya. Rame Bu? Rame banget. Tapi kondusif dong. Oh, sangat-sangat kondusif. Justru dengan pola teknis ya, pola teknis TPS itu lebih didekatkan kepada masyarakat, situasi aman terkendali, sangat-sangat kondusif dan mempercepat proses. Jadi secara efisiensi waktu dan biaya tentunya lebih ringan. Biaya nih bukan besar ya Bu betul, ya. Jangan betul. sampai nanti hal-hal kecil bisa mencederai ya Bu. Iya, jangan sampai seperti itu. Tapi kita yakin dan percaya Komisi 1 ini sangat mempush bagaimana agar DPMD profesional memberikan BIMTEK, bimbingan teknik kepada para panitia, kepada para calon para kubu ini untuk supaya pilkada kubu ini senantiasa damai, yang kalah
tidak usah Legowo ya, harus legowo ya. bagaimana yang menang tidak usah mau jumawa. Itu. Bu, harapan Bu ini untuk yang terpilih nanti bagaimana Iya. Bu bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk kemajuan desa dan juga membantu program-program pemerintah daerah. Gimana? Betul. Nah, justru dengan adanya pilku pesta demokrasi terkecil atau terendah di desa ini ingin memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat agar supaya bisa menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar agar terpenuhi keinginan-keinginan daripada masyarakat untuk menampilkan sosok figur para pemimpin yang betul-betul profesional di bidangnya ataupun di bidang lain-lainnya, karena tugas utama dari kubu terpilih nanti hanya ada tiga komponen itu adalah pembangunan, kemasyarakatan atau pemerintahan. Yang utama mungkin pemerintahan, bidang pemerintahan mereka sudah tahu nanti melalui pelatihan-pelatihan difasilitasikan oleh DPMD dan dinas-dinas terkait agar untuk bisa menyerap ilmu-ilmu yang walaupun memang berdatangnya para calon ini dengan disiplin ilmu yang berbeda-beda gitu. Tetapi ketika dia sudah terpilih, dia sudah harus siap. Tetapi yang paling utama dan yang penting bagaimana dia bisa mengentas dampak pilkades ini dengan baik dan benar. Karena bagaimanapun juga kepala desa terpilih tidak akan mampu menjalankan kinerjanya dengan baik kalau dampak pilku ini atau pilkades ini masih terus mengungkungi benak mereka. Siap. Pokoknya aman damai. Harus aman damai. Itu tadi. Nah, sebagaimana himbauan Pak Bupati, laksanakan pilku ini dengan baik dan benar. Yang menang tidak boleh jumawa, yang kalah tidak boleh kecil hati atau bagaimana atau apalagi sakit hati. Tetapi harus kelegowan. Oleh karena itu dibutuhkan satu kesadaran yang kesadaran yang betul-betul harus dijiwai oleh semua para calon agar supaya situasi desa kita tetap aman, kondusif dan damai. Oke, terima kasih banyak Ibu Dia. Pak, statement closing dari liputan khusus kita pada kesempatan bagaimana dari DPMD sebagai penyelenggara kegiatan ini. Pemerintah pusat sudah mempercayakan kepada Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan pilu serentak. Oleh karena itu kami dari Dinas PMD khususnya dan dengan jajaran pemerintah daerah kabupaten dengan DPRD juga akan menjaga amanah ini supaya penyelenggaraan pilu serentak tidak mengganggu hajat nasional, yaitu pilu serentak terutama kondisi keamanan dan kondusivitas pada saat penyelenggaraan dan sampai nanti pelantikan aman dan tidak ada kendala apapun. Terima kasih. Kita masih berkeliling pemirsa, ini melihat pelaksanaan dari pilu serentak Kabupaten Cirebon masih bersama DPMD dan Komisi 1. Di sini kita sudah beralih tempat ya, Pak Kadis. Ini ada di TPS 13. Oke, di Puri Celangcang 1. Puri Celangcang 1. Desanya Purwawinangun. Oke, gimana Pak? Berapa banyak nih DPT-nya? DPT-nya 500 dan sampai saat ini baru masuk sekitar 390. Jadi 70%-an lah. 70%-an. Sedikit lagi nih ya Pak ya. Oke. Lancar Pak? Alhamdulillah. Apa ada kendala? Tidak, sampai saat ini nggak ada kendala. Insya Allah setelah istirahat kita mencoba mungkin menunggu sampai jam 2. Oke. Untuk datang ke TPS ini butuh effort loh ya. Nah Pak Kades, gimana nih Pak Kades ya? Kan apalagi di hari Minggu ini ya Pak ya, kan pasti ada niat yang benar-benar untuk bisa menyalurkan hak suaranya nih. Gimana Pak Kades? Oke, ada sedikit yang membedakan ketika kita tadi di area warga perumahan biasa dengan warga perumahan. Mungkin untuk yang di lokasi perumahan ini sekiranya ketika diselenggarakan hari Minggu mungkin ada beberapa dipakai liburan saja. Oke, tapi semoga ini dengan informasi yang sudah disebar ya Pak ya, datang semua nanti bisa 100% ya Pak? Iya, kalau 100% mungkin di kami nggak kayaknya nggak mungkin mendekati karena apa ya? Iya mendekati karena banyak yang mahasiswa nggak bisa pulang. Kan iya mahasiswa banyak yang di luar kota ya Pak ya? Di luar kota Tuh, jadi kemungkinan ya paling 85 atau 90 lah. Paling itu karena banyak setelah saya hitung itu ada yang di Semarang, di Jogja. Kan komplek itu rata-ratanya anak-anaknya sekolahnya di luar bukan? Kayak di luar dari Cirebon ini ya Pak ya? Iya. Ngomong ada berapa banyak calon nih Pak tahunku di sini? 2. Ada 2? Iya. Oke. Memang targetnya berapa persen sih Pak dari masing-masing TPS nih Pak Kadis? Untuk partisipasi kehadiran. Ya.
kami coba menargetkan dari masing-masing TPS ketika disebar ini kan harapannya bisa menjangkau atau menyentuh mendekati ke pemilih. Oleh karena itu kami pasang target mudah-mudahan bisa di 90%. 95%. Oke. Menurut Bapak tercapaikah Pak 90% itu Pak? Begini pantauan dari wakil rakyat ya? Insya Allah untuk 90% sih bisa ini. Karena kebetulan di hari Minggu hari itu mungkin yang memilih itu kebanyakan ya itu ya apa yang tadi disebutkan mahasiswa yang di luar kota. Tapi bekerja di luar juga gitu ya. Oke, tapi harapannya semoga nanti bagaimana nih Pak? Dengan ada beberapa yang tidak menyalurkan hak suaranya itu Pak, tidak berpengaruh atau lumayan juga nih Pak? Dengan regulasi yang diatur sekarang, kita tidak melihat jumlah atau persentase kehadiran, tetapi dari yang hadir di TPS itu yang kita hitung. Jadi tahun ini kami Dinas PMD berinovasi untuk membuat satu halaman website untuk mengumpulkan istilahnya quick count lah, bahasa quick count untuk penghitungan pemilih. Jadi kita itu memang untuk mempercepat hasil pemilihan yang telah dilakukan oleh desa. Nah, kita buat aplikasi yang seperti di Mbak. Jadi kita buat aplikasi pemilihan. Jadi itu kita sampaikan ke teman-teman pendamping desa. Dan nanti kita yang sudah merancang, kita sampaikan ke rekan-rekan pendamping desa melalui Pak TA, Pak Iwan dan Pak Nunu. Dan nanti dari Pak Iwan dan Nunu menyampaikan ke rekan-rekan pendamping desa dan pendamping lokal. Jadi rekan-rekan pendamping desa dan pendamping lokal itu langsung menginput ke website tersebut. Jadi untuk kevalidan ya, lebih kevalidan data atau hasil pemilihan ini, nanti data yang sudah terinput kita akan lihat oleh berita acara hasil pemilihannya. Jadi kita akan sandingkan, oh benar-benar nih yang jadi nomor urut nomor 2 dan nomor 1. Jadi pembuatan aplikasi ini kita membudgeting, jadi full inisiasi kami diperintah langsung dari Pak Kadis, melalui Pak Sekdes dan Pak Kadis juga semua ini mendukung kami untuk membuat aplikasi ini. Mungkin pemirsa CTV melihat banyak wajah-wajah baru untuk Pilu Kabupaten Cirebon tahun 2023. Siapapun yang menang dan siapa nanti yang terpilih, ini semoga bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Cirebon, khususnya di desanya, bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk kemajuan wilayah Kabupaten Cirebon. Oke, kita sukseskan bersama untuk Pilu serentak di Kabupaten Cirebon tahun 2023. Pastinya juga menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Pelaksanaannya jurdil dan pasti juga berjalan kondusif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.